Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mungkin Kang Rizal karena waktunya singkat, jadi mungkin saya berjanji tidak akan ada follow up question Pak Anies. Tapi izinkan di 1 menit pertama saya tidak bertanya tapi menyampaikan sesuatu. Di kota yang sangat saya cintai ini, saya mau menyampaikan kepada Pak Anies bahwa mungkin Bapak tidak akan ingat saya. Tapi sejak 7 tahun lalu saya akan selalu ingat Bapak. Karena izin memperkenalkan diri Pak, saya Sarah Ardiwinata, Ketua OSIS SMA 8 Bandung, yang 7 tahun lalu pernah dibuat penangis oleh Mendikbudnya karena digagalkan untuk menjalankan ospek yang sudah dia konsep sedemikian. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang. Selamat datang, Kang Anies. Silakan, Kang Anies. Apa kabar, Kang Anies? Alhamdulillah waras. Alhamdulillah. Sehat. Masih waras. Bener kan waras kan? Waras. Bener. Iya, kan harus sehat lahir batin katanya. Kang Anies, perjalanan tadi dari mana, Kang? Dari Sudirman katanya ya? Tadi dari Sudirman, sebelumnya dari Pangalengan. Ya. Gimana, Bandung Kang, Selatan. perjalanannya dari Pangalengan ke Sudirman sampai ke sini? Apa yang dilihat sepanjang jalan, Kang? Yang dilihat semua kecuali WA gitu. Yang dilihat Soalnya semua. ngobrol, berdiskusi. Oke. Terus tapi gini, saya senang sekali tadi sampai ke sana ketemu peternak-peternak sapi, Peternak ada sapi? kooperasinya. Seru. Tapi yang lebih senang lagi sekarang ketemu anak-anak muda sekarang di sini. Oke. Nah, ini lihat masa depan nih di sini. Masa depan kota Bandung Masa ada di sini, depan. Kang. Indonesia bukan hanya masa Indonesia? depan. Iya. Indonesia Masa dan depan dunia, karena Indonesia. kita warga Insya dunia, Allah. Kang ya. Amin. Ya betul. Saya panggil Kang Anies karena ini di kota Bandung ya, Kang ya? Siap. Oke. Katanya juga kalau nyapa di sini barudak gitu ya. Boleh, Kang. Bener ya? Dicoba dulu, Kang. Boleh Boleh. kan. Barudak gitu ya. Well. Saya tuh ketika dengar masa sih nyapanya barudak gitu ya. Tapi iya katanya sekarang nyapanya gitu katanya. Enggak, soalnya ibu saya tuh sehari-hari bahasa Sunda. Oke. Nenek saya nggak bisa bahasa Indonesia. Nenek saya hanya bisa bahasa Sunda. Hanya bisa bahasa Sunda? Tapi nenek saya itu jawabnya bahasa Sunda, dengerin bahasa Indonesia bisa. Oh, Nah kalau ngomong barudak tuh rasanya nggak kayak nyapa begini dulu tuh gitu. Iya. Mungkin zaman udah berubah ya. Iya. Menyapa kawan-kawan barudak aja. Barudak, siap. Jadi kita coba lagi. Barudak? Oke, mereka sudah siap untuk mendesak Anies. Siap. Saya ini udah terdesak terus selama ini. Dikasih desak-desak lagi di sini. Ampun. Ya, boleh. Boleh ke ini. Sudah siap Saya, didesak, Kang Anies? Ya, oke. Posisinya di mana nih? Ini Ini kita ada. lampunya agak unik nih soalnya. Sudah siap untuk didesak, Kang Anies? Saya udah didesak Desak bertahun-tahun. terus ya. Dan kita akan desak lebih keras lagi hari ini. Siap. Kang Anies ini pernah jadi guru, pernah jadi menteri, pernah jadi gubernur. Dan sekarang katanya mau nyalon presiden, bener Kang? Kelihatannya gitu. Kelihatannya gitu. Tapi katanya balihonya lebih banyak MS Glow katanya Kang. Iyalah, nggak punya duit. Jadi udah siap nih nyapres Kang? Kenapa? Udah siap nyapres? Harus siap dong. Udah yakin menang? Nah, kalau itu kita berdoa. Nah, Kita berusaha. Betul, makanya jawabnya itu amin aja dulu. Gitu. cocok. Amin aja dulu. Iya. Oke. Maju aja nggak apa-apa, maju aja sini. Ya silakan, silakan. Maju. Lebih dekat lagi. Cuman jangan terlalu dekat, nanti kelihatannya kayak di keraton-keraton. Kan nggak enak kita duduk di atas, yang lain di bawah. Kang Anies, kita akan mulai sesi pertama, Kang Anies. Sesi pertama itu adalah intro dulu, Nis. Itu Kang Anies, di sini kita ada 2 pertanyaan. 2 pertanyaan, jawab cepat. Ini Kang Anies ini kata orang-orang jago ngomong doang. Gubernur tata kata katanya, bukan tata kota. Tata kata, karena ini tatanya kata. Nah makanya kita uji sekarang. Jangan banyak fafifu was-was-wasnya katanya Kang. Kita ada waktu 1 menit. Pertanyaan pertama nih Kang. Buat Kang Anies, apa yang terlintas di benak Kang Anies kalau dengar soal kota Bandung? Silakan Kang. ingat masa kuliah. Masa kuliah, ada apa masa kuliahnya Kang? Karena masa kuliah saya di Jogja,
Tapi saya sering datang ke Bandung ketemu sama aktivis-aktivis di Bandung, di Unpad, di IKIP, di ITB. TB. Oke. Jadi saya sering datang ke Bandung, saya sering diskusi di Bandung. Bahkan pernah kami mengadakan pertemuan di Jatinangor, digerebek sama tentara di situ. Di Jatinangor. Lari tunggang langgang di sana, menyebar semuanya. Pertemuan di Jatinangor. Waktu itu Jatinangor masih agak sepi. Dan kalau nggak salah Unpad belum pindah semua ke sana. Baru ada beberapa tempat. Dan jadi memori saya tentang Bandung itu adalah memori tentang masa aktivis mahasiswa. Dan Bandung mahasiswanya enak dipandang lah gitu kira-kira. Mahasiswanya enak. Kalau melihat yang di sini enak dipandang. Enak banget gitu. Cuman silau saya nggak bisa lihat semua. Oke, jadi soal Bandung ini soal aktivisme ya Kang ya? Ya, ya. Oke, kita lanjut ke... Tapi sebentar, nama Anda siapa? Saya Rizal Kang. Rizal, oke. Saya Rizal. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Kang. Ya. Ini kan isinya anak-anak muda semua nih Kang. Ya. Bisa dilihat nih, anak-anak muda, mahasiswa. Kalau Kang Anies jadi presiden, mau diapain anak muda? Apa program-program Kang Anies buat anak muda? 1 menit Kang. Ya sebenarnya dibalik, Anda maunya apa? Kita siapin. Gitu aja. Singkat tuh jawabnya, singkat. Cukup ya, jadi kita tunggu mereka yang bicara, Iya mereka yang dong. mendesak ya. Iya dong, anak muda tidak menanti, anak muda menjemput dan kira-kira gini, anak muda menyiapkan masa depan. Kita bagian fasilitasi, gitu aja. Oke. Jadi desaknya ini harus lebih kenceng. Mau ngapain anak muda, biar didengar dan difasilitasi katanya. Oke, kita geser sesi, Kang Anies. Udah, cuma segitu. Cuma segitu kan intro dulu. Karena kita akan masuk ke sesi, gimana Nis? Jadi sesi gimana Nis ini ada beberapa isu Kang Anies. Soal anak-anak muda dan soal kota Bandung. Kita pengen tahu apa pandangan Kang Anies. Tapi yang pertama, tadi kita flashback, katanya banyak pavivu was-was-wasnya nih calon presiden yang satu ini. Kita coba uji. Gimana Kang Anies, bisa nggak merangkum visi misi yang 148 halaman dalam waktu 2 menit? Boleh 2 menit, timer. Indonesia adalah sebuah negara yang amat luas. Penduduknya amat besar. Karena itu kita membutuhkan negara yang majunya bersama-sama. Jangan maju sebagian dan sebagian lagi tertinggal. Karena itu misi kami cuma 1 kalimat. Indonesia yang adil makmur untuk semua. Itu jawabnya. Udah segitu? 1,5 menit lagi Kang? Udah cukup. Udah cukup? Wah, gimana nih katanya jago ngomong? Cuma sebentar. Iya. Itu namanya mitos. Oh mitos. Ini fakta? Ini fakta. Ini fakta, oke. Bagus nih orang-orang Bandung kita kasih fakta-fakta tentang Anies Baswedan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Kang. Kang, ini baru-baru ini terjadi. Tadi saya dengar ada orang, apa isu tentang Bandung? Bandung nggak ada wali kotanya katanya Kang. Kok bisa? Karena wali kotanya ditangkap korupsi Kang. Oh. Nah, jadi pertanyaannya Kang, karena banyak nih wali kota ditangkap korupsi. Gimana sih Anies Baswedan dan Muhaimin cegah jangan sampai ada lagi kasus korupsi di level manapun, di daerah sampai di pusat? Gimana tuh Kang Anies? Gini, kalau 0 korupsi, nggak mungkin. Sepanjang sejarah umat manusia, akan selalu ada yang baik dan akan selalu ada yang jahat. Akan selalu ada yang saleh, akan selalu ada yang justru tidak saleh. Nah, itu fakta umat manusia. Karena itu yang harus dikerjakan adalah mencegah, meminimalkan, tapi tidak mungkin jadi 0, tidak mungkin jadi 0. Jadi korupsi itu 3 kemungkinannya. Dia korup karena serakah. Ini yang banyak ditangani KPK, kejaksaan, karena serakah. Yang kedua, korup karena kebutuhan. Apa kebutuhan? Gajinya cukup untuk hidup 20 hari, 10 hari terakhir nggak cukup. Nah yang jenis ini, itu solusinya dengan dipenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, korup karena sistem.
Nah, kebanyakan yang ditangani KPK itu yang pertama dan ada beberapa yang ketiga. Nah, menangani yang pertama dengan apa? Rasa takut. Menurut saya di Indonesia apa yang paling ditakuti oleh koruptor? Miskin, dimiskinkan. Sehingga kalau korup, maka seluruh hartanya diambil alih oleh negara. Dan bayangkan sudah korupsi, dihukum 10 tahun, pulang seluruh asetnya banyak sekali karena hasil korupsi. Gak ada bedanya dengan orang yang tidak korup. Karena itu dihukumnya dengan dimiskinkan. Kenapa tidak hukuman mati? Hukuman itu harus memberikan ruang kalau ada kesalahan, karena sistem pengadilan kita mungkin tidak sempurna. Bila terjadi kesalahan di dalam penuntutan, di dalam kita mencari bukti, dan ternyata sesudah dihukum ditemukan bukti baru, kita tidak bisa mengembalikan. Oke? Sementara sistem hukum kita belum sempurna. Jadi menurut saya hukuman dimiskinkan itulah yang bisa mencegah korupsi-korupsi dari pejabat. Oke. Cek. Korupsi nggak bisa dihapus nih Kang? Nggak akan bisa? Rasanya kalau boleh ada contoh mungkin saya pengen lihat. Oke. Kalau ada contoh sebuah negara di mana itu nol. Mana itu nol. Jadi kita tentu menginginkan makin hari makin turun. Makin hari makin turun. Dan kita berharap nol. Ya, dan dimiskinkan mereka yang korupsi ya. Oke. Sekarang, Kita ke pertanyaan ketiga Kang. siap. Saya mau mulai dengan cek audiens dulu. Siapa di sini yang datang dengan kendaraan pribadi boleh tepuk tangan? Sebanyak itu Kang, audiens yang datang dengan kendaraan pribadi ke tempat ini. Kenapa? Karena salah satu permasalahan di Kota Bandung adalah soal transportasi publik yang belum memadai, baik tata kelolanya, aksesnya, sistemnya. Pertanyaannya Kang, kalau jadi presiden, apa yang mau dilakukan di kota-kota ini biar mereka transportasinya terintegrasi dan masyarakatnya bisa menggunakan transportasi publik serta mengurangi kemacetan? Silakan Kang Anies. Ya. Gini, transportasi umum itu harus diprioritaskan dan dibangun memenuhi semua rute. Tapi nomor satu, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melakukan subsidi di awal. Tanpa ada subsidi di awal, maka tidak akan ada yang mau mengerjakan transportasi umum. Karena warga yang sekarang naik kendaraan pribadi belum langsung mau pindah ke kendaraan umum. Pengalaman kami di Jakarta, ketika saya mulai bertugas, coverage kendaraan umum 42%. Lalu kita jangkau seluruh wilayah, sekarang sudah 90%. Jadi naik 2 kali lipat, 90%. Sesudah 90%, apa yang terjadi? Yang dulunya tidak naik kendaraan umum, setelah lihat berkali-kali di depannya ada kendaraan umum, mulai mencoba. Setelah mencoba, mereka merasakan kenyamanan. Jadi di Jakarta itu dari sisi selatan Jakarta, Jagakarsa, sampai Kelapa Gading, kalau pakai Gojek itu bisa 80.000. Kalau pakai mobil bisa 120. Kalau pakai kendaraan umum 10.000 rupiah dan sampai ke puncak. Oke? Nah, itu dibangun, kami sudah lakukan. Nah, kami melihat kota-kota besar di Indonesia harus mulai membangun transportasi umum. Supaya mengurangi emisi karbon dioksida. Gas, efek rumah kaca itu dikuranginya bukan dengan nambah kendaraan listrik. Karena kendaraan listrik ditambah itu menjadi mobil tambahan, bukan mobil pengganti. Tapi begitu kendaraan umum, orang akan pindah kendaraan umum dan pelan-pelan jumlah kendaraan di jalan akan menurun. Tapi itu membutuhkan komitmen dari pemerintah. Nah, kami salah satu programnya justru itu. Melakukan pembangunan kendaraan umum terintegrasi, rutenya terintegrasi, tiketnya terintegrasi, manajemennya terintegrasi, sehingga warga bisa pakai dengan leluasa. Bisa itu di seluruh Indonesia Kang? Pasti bertahap. Bertahap. Oh. Dimulai dari mana? Dimulai dari tempat-tempat yang membutuhkan paling urgen. Saya rasa Bandung ini salah satu. Kenapa? Karena salah satu kota termacet di Indonesia. Betul. Itu Bandung. Betul kan? Betul. Apalagi kalau Sabtu Minggu. Waduh. Plat nomornya mana tuh yang bikin macet? Plat nomornya mana plat nomornya? B ya? Iya. Itu memang mobil B ya, ampun. Warga-warga Bapak itu dulu ya. Dia. Oke.
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kang. Ampun, minta maaf. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini salah satu masalah juga di Kota Bandung. Beberapa waktu ke belakang ada beberapa penggusuran. Ada di Taman Sari, ada di Laswi, dan terakhir ada di Dago Elos. Yang membuat banyak gesekan antara negara dengan rakyatnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kalau jadi Presiden Indonesia, gimana sih? Gusurnya kenapa tuh? Kenapa? Sengketa lahan. Oh. Sengketa lahan. Nah, kalau jadi Presiden Indonesia, Kang Anies akan melakukan apa? Ya. Agar penggusuran-penggusuran itu bisa diminimalisir Betul. dan negara berpihak pada rakyat. Silakan, Kang. Pembangunan yang dilaksanakan tidak mungkin nol pemindahan penduduk, nggak mungkin. Nggak mungkin aja. Kenapa? Ya misalnya kita mau membangun jaringan rel kereta api baru. Ya kan kalau mau baru pasti melewati rute yang baru dan di situ pasti ketemu lahan milik warga. Nah, yang penting adalah nomor satu, komunikasi awal secara terus terang. Yang pertama. Yang kedua, melakukan pembahasan terkait pembiayaan secara terbuka. Lalu yang tidak kalah penting, mencari apa yang menjadi kebutuhan dari warga secara pribadi maupun secara kolektif. Sehingga ada dialog, ada percakapan agar kepentingan publik itu bisa dijalankan di sini. Tapi kalau penggeseran itu karena kepentingan swasta untuk keuntungan korporasi, beda nilainya dengan kepentingan umum. Negara harus berpihak kepada rakyat. Kalau untuk kepentingan umum, negara datang dan menyampaikan kami perlu membangun ini dalam waktu puluhan tahun, jutaan orang akan lewat jalur ini. Bila Bapak Ibu mengizinkan dan Bapak Ibu ikhlas, kami akan berikan ganti ruginya sesuai dengan seluruh ketentuan dan sambil diniatkan sebagai pahala. Insya Allah apa yang Bapak ikhlaskan di sini, Ibu ikhlaskan, nanti akan menjadi catatan jariah Bapak Ibu karena diikhlaskan. Tapi tanggung jawab kita harus ditunaikan di situ. Nah, yang tidak boleh itu kalau negara bertindak seperti petugasnya korporasi swasta. Tidak boleh. Negara itu harus berpihak kepada aturan hukum, pada ketentuan keadilan. Jadi, prinsipnya untuk kepentingan publik komunikasikan. Kalau terkait dengan korporasi, maka harus ada kesepakatan yang fair antara dua pihak swasta. Yang satunya perusahaan, yang satunya adalah warga dan pemerintah berada di pihak yang netral. Oke, ini menarik juga karena banyak banget ya kasus seperti itu, penggusuran-penggusuran yang akhirnya banyak gesekan dengan masyarakat. Terakhir, Pak, ini soal pengelolaan sampah. Waktu itu kan ada TPS yang Bandung terbakar. Banget ini. Iya, Pak. Betul ya? Ada masalah sampah. Masalah sampah ini kemarin ada TPS yang terbakar, Sari Mukti, Pak. Dan karena dia terbakar, akhirnya jadi krisis sampah di Kota Bandung. Nah, krisis sampah itu gimana maksudnya? karena sampah-sampahnya tidak terangkut. Akhirnya ada di mana-mana, di jalan, di depan rumah, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya Kang Anies, kalau jadi presiden, apa yang akan dilakukan agar nggak ada lagi krisis sampah kayak gini dan pengelolaan sampah itu bisa optimal? Ya, gini, saya pernah merasakan jadi kepala daerah. Saya pernah merasakan bertugas di kementerian. Ketika saya menjadi kepala daerah, saya tidak pernah menerima petunjuk, guideline, target dari pemerintah pusat atas urusan-urusan yang harus saya kelola di kota Jakarta. Tidak pernah. Sampah harus bagaimana, kelahiran anak sehat bagaimana, ibu hamil sehat bagaimana, nggak ada target itu semua. Kemudian sekolah-sekolah jumlahnya berapa, itu nggak ada target itu semua. Jadi kalau ada wali kota peduli, maka sesungguhnya ya dia peduli, bukan karena ada guideline dari pusat. Nah, kami ingin persoalan lingkungan hidup itu menjadi prioritas. Karena lingkungan hidup adalah masa depan kita. Bila negara tidak memperdulikan soal lingkungan hidup, maka generasi masa depan yang harus menanggung konsekuensinya. Dan kita tidak ingin anak cucu kita menanggung konsekuensi atas apa yang kita kerjakan. Lingkungan hidup itu apa? Sumber daya yang harus diselamatkan. Kemudian kegiatan memanfaatkan sumber daya yang harus efisien. Yang terakhir ada residu yang dikeluarkan itu harus bisa dikelola. Satu, residunya dikecilkan. Yang kedua, residunya didaur ulang. Dan yang ketiga, residunya harus dilakukan pemanfaatan ulang dan daur ulang. Nah,
Jadi kenapa dibereskan soal sampah? Bukan karena soal kotornya saja, tapi sadar bahwa ini soal lingkungan hidup. Nah, dengan begitu ada alokasi anggaran yang cukup untuk membangun sentra-sentra pengelolaan sampah sehingga bukan dijadikan beban satu kota, tapi satu fasilitas yang bisa dimanfaatkan seperti Bandung Raya, satu tempat pengelolaan sampah secara terpadu, maka kota dari Cimahi, Bandung Selatan, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, itu dikelola satu tempat. Jadi arahnya pengelolaan lingkungan hidup, satu sentra, berbagai kota, kemudian dikelola bersama menjadi sebuah fasilitas pengelolaan sampah, gitu kira-kira. Oke. Ada guidance ya. Ada guidance dan ada sharing resource berarti ya, Kang Anies. Oke. Yang berat-beratnya udah, kita coba yang ringan-ringan nih. Mereka juga pengen tahu. Kang Anies ini katanya orangnya serius banget, bener nggak? Bener lah. Wow. Iya loh, kita serius banget gitu ya. Kita uji, seserius apa sih? Kita masuk ke sesi ketiga. Jawab cepat, Nis. Ngeri nih kalau banget cepat-cepat gini nih. Kang Anies, ada 5 pertanyaan. Langsung dijawab aja, nggak usah banyak mikir. Jangan ketawa, coba kamu duduk sini. Ayo. Iya. Memangnya gampang jawab cepet gitu kan. Ampun. Oke. Ini yang desak-desak begini nih, bikin repot nih. Ayo. Pertama, Kang Anies. Doain ya. Doain. Ya, amin aja dulu gitu ya. Amin. Ayo. Pertama, yang simpel aja, tapi anak Bandung tuh familiar. Apa tuh? Seblak atau cuanki, Kang Anies? Apa? Seblak atau cuanki? Seblak atau cuanki? Atau cuanki. Nah, Wah ini call a friend ini. ini nggak bisa. Bentar. Saya guess aja ya. Boleh, menebak aja gitu Jadi boleh? nggak tahu nih seblak sama cuanki. Seblak itu Kerupuk Oh, goreng kerupuk. pedas, pakai sambal itu. kalau kayak yang buat ini apa namanya seblak kasur itu apa namanya? Oh, Bukan kemoceng lain. Yang buat beda lagi. Kerupuk kuning itu ya? lidi itu apa? Oh, lidi-lidian. Seblak itu. Beda lagi itu. Beda lagi. lidi-lidian. Oh, lain generasi ya gitu. Oke. Oh, makanan ini. Makanan ini Kang. Astaga. Nggak bilang gitu makanan. Harusnya kasih gambarnya, saya pilih nanti. Ya udah. Oke. Kelihatannya kalau lihat namanya si cuanki menarik. Oke. Kita lanjut ke yang kedua. Apa tuh? Bapak prioritasin pembangunan taman atau pembangunan trotoar, Kang? Taman. Taman. Oke. Kalau harus milih di antara dua ya. Taman, Taman. ya. Julukan kota Bandung itu kalau Kang Anies kota kembang atau Paris Van Java? Paris Van Java. Paris Van Java. Tadi katanya baru dari Pangalengan. Kita tanya, Pangalengan atau Lembang, Kang? Wah. Ini jawabannya bisa memecah audiens ini. Saya suka Lembang. Suka Lembang? Suka Lembang. Oke, kenapa tuh, Kang? Tempatnya adem dulu ya paling enggak ya. Oh. Mudah-mudahan sekarang masih. Oke, selanjutnya. Oke, terakhir Kang. Kalau dari Ah. Jakarta ke Bandung, Ah. mending pakai Argo Parahyangan atau pakai Wush, Kang? Saya mau gini. Saya mau tanya dulu yang di ruangan ini. Kalau suruh pada milih, yang milih Argon, acungkan tangan coba. Argo. Oh. Kalau gini, saya belum pernah naik bus. Oh, belum Kalau pernah. Parahyangan saya sering naik. Oke. Jadi saya pilih Argo Parahyangan. Pilih Argo Parahyangan. Oke. Oke. Soalnya berangkatnya dari stasiun Bandung. Oh iya, ke stasiun. Saya mau berangkat dari stasiun Bandung. Ini udah kan 5 ini? Udah 5. Alhamdulillah. Sesinya masih banyak karena kita Siap. masuk ke segmen 4, Trivianis. Nah, kalau di sesi ini, Kang Anies diminta ngasih tahu beberapa masukan buat pemuda-pemuda Bandung. Ada beberapa nih Kang, ada 4. Yang pertama, 1 buku
yang Kang Anies rekomendasikan untuk dibaca anak muda? Wajib nih, seumur hidup harus baca ini. Buku apa? Selain kitab suci ya? Selain kitab suci. Loh iya seumur hidup itu harus dibaca. Bener nggak? Betul. Ada baca nggak nih kitab sucinya? Baca. Jadi selain kitab suci ya? Selain kitab suci, Kang. Nanti dibilang Anies nggak ngajarin baca kitab suci, repot Wah, pula kita. bahaya itu. Oh, iya. Oke, saya akan anjurkan baca buku namanya Atomic Power. Coba di Google tuh Atomic Power. Atomic Habit, sorry, Atomic Habit. Atomic Habit. Atomic Habit. Oke, Atomic Habit ya. Nih, wargi Bandung, Atomic Habit. Yang kedua, Kang Anies. Kalau inget Bandung, siapa tokoh yang paling diingat? Ajat Sudrajat, Ajat Sudrajat. Kenapa Ajat Sudrajat, Kang? pemain sepak bola Persib. Oh, Yang lagi, nggak tahu Anda udah lahir belum tuh? Era Ajat Sudrajat tuh. belum, Kang. Belum ya? Wah, udah lama banget itu. Oke. Oke, selanjutnya. Satu film yang direkomendasikan Kang Anies. Dilan. Sebetulnya ini tembakau nih sekarang lagi populer. Oh. Gadis tembakau. Apa, Gadis Kretek, Kang? Gadis kretek. Nonton juga Kang Anies Gadis Kretek ya? Gimana nggak nonton kita ya? Harus lihat. Apalagi? Ada lagi? Udah, Filmnya, udah. udah ya? Oh. Kan satu aja Oke. kan? Iya, satu aja. Iya, Oke. iya. Selanjutnya nih. Ya, kalau itu aja dah. Itu aja, cukup ya Gadis Kretek ya? Oke. Terakhir, satu lagu yang didengerin Kang Anies waktu muda atau yang cocok buat anak-anak muda deh sekarang. Satu lagu yang direkomendasikan anak muda. Lagunya Iwan Fals, Perubahan. Boleh dong. Boleh. Boleh. Itu, tapi dulu denger itu Kang. Pokoknya lagu itu lagi pas aja hari ini. Oke, Lagi pas. kita cukup sesi trivianya, kita geser ke segmen 5, segmen Jawab Nis. Jadi dari tadi belum jawab gitu kita. Perasaan lu sudah jawab semua. Sesi ini Kang Anies boleh berdiri. Sesi ini kita ada fishball, ada beberapa pertanyaan yang bisa diambil. Nanti boleh diambil ke saya bacain pertanyaannya, langsung dijawab, waktunya sama. Seperti biasa, seperti tadi. Ada beberapa, Kang Anies, boleh diambil. Ada 3 pertanyaan, tapi ambil 1 dulu, Kang. Sama saya aja. Oke. Nah ini menarik Kang, mahasiswa harusnya suka. Apakah kebebasan berpendapat nanti akan menjadi prioritas untuk Kang Anies? Silahkan. Ini kalau bahasanya Gus Imin, ndak bahaya tah. Gini teman-teman, saya melihat yang namanya kebebasan berpendapat, kebebasan berdialog itu harus dijaga. Harus dijaga. Kenapa saya mau datang acara-acara begini? Karena saya ingin berdialog, mau datang acara-acara begini. Karena saya ingin berdialog, ingin berdiskusi, dan jangan sampai ada rasa takut mengungkapkan pendapat di negeri ini. Ini negeri merdeka yang tidak boleh ada rasa takut. Jadi saya malah berpandangan ada banyak aturan-aturan hari ini yang membuat orang takut untuk mengatakan apa yang sesungguhnya. Selama menyebut Indonesia masih menggunakan istilah Konoha, masih meriah Wakanda, maka kita masih masalah itu. Dan menurut saya itu harus hilang. Dan kita harus kembalikan aturan-aturan yang membuat orang punya rasa takut harus hilang. Sederhana aja teman-teman, dengan adanya rasa merdeka, maka kita akan punya kecerdasan dalam berdialog. Oke. Cek. Jangan ada ketakutan Kang ya. Jadi Ya. semua yang ada di sini jangan takut dong mau mendesak Ya, Anies. jangan takut, jangan takut. Justru menurut saya ada masalah ketika kita tidak berani lagi berbicara apa adanya. Apa adanya itu bukan berarti sumpah serapah.
Walaupun boleh apa ada sumpah serapah, artinya memang di dalamnya isinya itu. Tapi kalau kita mengungkapkan pandangan terus terang, menurut saya apa yang Bapak kerjakan salah. Menurut saya harusnya begini, itu nggak apa-apa. Dan menurut saya itu harus dikerjakan. Jangan sampai ada rasa takut untuk mengungkapkan. Dan tidak boleh kita bilang kritiknya yang membangun. Kritik-kritik aja, membangun aja gitu ya. Beda tuh ya. Iya nggak apa-apa lah. Kritik-kritik aja. Lo kan yang tugas membangun yang dikritik, bukan? Yang mengkritik kan tugasnya mengamati, bukan? Ya jangan sampai yang mengamati dikasih tugas membangun. Gimana itu? Repot. Ya, gitu ya. Oke, selanjutnya Kang, boleh diambil. Oh lagi ya? Yang Ya. kedua, ada 3 kita Kang. Nah, ini menarik nih. Anak-anak muda semua di sini cocok. Gimana Kang Anies bisa bantu anak muda yang terjebak sandwich generation? Yang sandwich generation tepuk tangan. Oh, banyak tuh Kang. Gimana Kang Anies? Silakan. Ya. Jadi negara harus hadir. Karena dalam kenyataannya kita memiliki tanggung jawab intergenerasi. Orang-orang tua kita banyak yang di masa tuanya tidak punya jaminan hari tua. Betul kan? Dan ini negara harus hadir terutama di dalam fasilitas BPJS. Pak, jaminan kesehatan itu negara harus hadir khususnya untuk lansia. Harus dikerjakan. Kami kerjakan di Jakarta. Jadi ketika saya masuk tugas Jakarta, di Jakarta itu 27% penduduknya tidak terjamin BPJS. Dan kalau 27% itu artinya 3 juta orang. Dan 3 juta orang ini adalah yang paling bawah, paling miskin. Mereka tidak punya jaminan pekerjaan. Kemudian kita mengalokasikan anggaran sampai 1,3 triliun. Sehingga seluruh orang-orang ini dapat jaminan kesehatan termasuk orang tua. Begitu itu diberikan, lalu generasi bawahnya merasakan kelonggaran. Sehingga tidak mengalami tekanan yang biasa disebut sebagai sandwich generation itu. Di sisi lain, akses untuk pembiayaan kuliah, akses untuk pembiayaan perumahan, pembiayaan kontrak kredit-kredit itu dibuat mudah. Ini waktunya udah habis, saya mau cerita yang lain. Tapi nanti aja lah saya ceritanya. Gini kalau boleh bonus ya. Boleh bonus. Bonus ini terkait sama itu. Teman-teman sekalian, salah satu masalah yang kita miliki anak-anak muda selain lapangan pekerjaan adalah kesulitan untuk bisa punya rumah. Oke, pada pengen punya rumah nggak? Pengen. Gini, ini kenapa negeri ini nggak adil? Kredit motor mudah, kredit mobil mudah. Sementara motor dan mobil begitu keluar dari showroom harganya turun. Sementara kalau dapat rumah harganya naik. Kenapa kredit yang asetnya naik dipersulit, sementara kredit yang asetnya terbuang justru dipermudah? Ini yang mau kita balik. Sehingga anak-anak muda bisa dengan mudah mendapatkan KPR. Jadi KPR itu singkatannya kredit perumahan rakyat. Cuman akhirnya ini katanya artinya kapan punya rumah. Saking sulitnya KPR itu. KPR kapan Gitu, punya rumah? kira. Oke. Silakan lanjut Kang Anies. Lagi ya. Nah, Bandung itu katanya kota kreatif, Kang. Hmm. Kalau Kang Anies jadi presiden, apa yang akan dilakukan untuk mendorong kemajuan ekonomi digital dan industri kreatif? Ya. Apa yang mau dilakukan? Gini, kreativitas itu miliknya civil society, bukan miliknya negara. Negara nggak punya kreativitas. Negara, pemerintah itu punyanya kekuatan fiskal sama kewenangan. Kreativitas itu milik rakyat. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan kreatif itu sering dibutuhkan fasilitas yang tidak murah. Nah, negara harus investasi di situ. Bidang kebudayaan, bidang kreatif itu negara investasi. Contohnya mana? Contohnya Korea Selatan. Tahun 90-an mereka investasi besar-besaran di dunia industri kreatif, di dunia kebudayaan, kesenian. Lalu investasi besar-besaran itu memang mahal secara rupiah, ya. Tapi mereka tidak memandang itu sebagai cost. Mereka memandang itu sebagai investasi. Dan apa yang terjadi? Sekarang kita menyaksikan K-pop yang luar biasa ke seluruh dunia. Itu mulainya dari mana? Mulainya dari negara membantu industri kreatif, membantu seniman, bantu budayawan. Itu salah satu komitmen kita, justru kita memfasilitasi dengan pembiayaan supaya kreativitas akan tumbuh dan berkembang. Gitu. Jadi nanti ada iPop tuh terkenal juga ya. Orang-orang nyanyi lagu bahasa Indonesia nanti. Amin. 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 Kang, saya pengen satu lagi dong, Kang. Boleh. Penasaran nih.
Ini cocok nih Kang. Terakhir. Kang, proyek food estate akan dilanjut nggak Kang? Cocok jadi terakhir ini Kang. Proyeknya siapa ini ya? Aduh. Tanyanya kok nyenggol-nyenggol. Jangan dimulai dulu ya timernya, saya mikir sebentar. Gini teman-teman, jadi kenapa kok kami lebih cenderung pada project atau program kontrak farming. Para petani itu sudah bertani lintas generasi. Okay? Lalu negara punya uang sekarang untuk membangun pertanian. Nah yang sudah bekerja di pertanian begitu lama malah tidak terima uang negara. Lalu negara bikin tempat baru, mengundang perusahaan untuk membangun pusat-pusat kegiatan pertanian. Menurut saya sayang-sayang. Uang itu lebih baik dipakai untuk program-program pertanian sehingga petani-petani itu bisa bertani dengan baik, dibantu pupuknya, dibantu penyuluhannya, dibantu airnya lewat uang yang sama. Lalu produknya dibuat kontrak untuk kita beli. Dan Jakarta sudah mengerjakan itu. Jakarta sudah mengerjakan dengan berbagai wilayah di Indonesia kontrak farming. Kami kontrak beli 5 tahun. Petaninya tenang karena akan dibeli 5 tahun. Kami juga tenang karena ada pasokan beras 5 tahun. Dan apa yang terjadi? Petani bekerja dengan tenang, produksinya bagus, jumlahnya bagus. Dan kita tidak menterlantarkan petani hanya karena kita ingin ada perusahaan yang bisa membangun food estate. Gitu kira-kira jawabnya. Jadi, Iya, jadi kan jadi sederhana, dilanjut bukan? nggak Pak? Apa? Jadi dilanjut nggak Pak Yang mana tuh? food estate-nya? Kita ingin kontrak farming. Iya, kan gini uangnya sama gitu loh. Sekarang saya pikir, ada uang nih, sekian T. Kenapa uang itu dikasihin ke perusahaan untuk bikin di tempat baru? Lah kita punya ratusan ribu hektar di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau mereka kita beli produknya. Hidup mereka tenang, pertaniannya tumbuh. Dan kita kekuatan Indonesia adalah justru pada petani tradisional. Itu jangan dimatikan. Itu yang harus dibangun. Oke. Cek. Ya. Jelas ya tadi dilanjut atau enggaknya ya teman-teman. Oke. Kang, masih semangat ya? Ya, Masih tentu semangat. Wow, semangat. Oke. Oke. Ambil lagi. Enggak, kita masuk ke segmen selanjutnya Kang. Siap. Segmen selanjutnya masih sama judulnya. Jawab Nis. Nah, tadi saya udah bilang Kang sama orang-orang, tolong siapkan pertanyaan yang paling pedes, yang paling galak, pertanyaan atau pernyataan buat Kang Anies. Jadi sekarang sesinya nih. Jadi buat kawan-kawan, bentar sabar, tangan-tangannya sabar, santai. Saya belum selesai. Jadi kawan-kawan, nanti diberikan kesempatan untuk bertanya, punya waktu pertanyaan 1 menit. Dijawab oleh Kang Anies 1 menit. Boleh ada follow up 1 menit dan dijawab lagi 1 menit. Jadi masing-masing punya waktu sesi 4 menit. Jelas ya? Nah, nanti yang nanya akan di sini, langsung berhadapan sama orang yang ditanya. Udah siap wargi Bandung? Sudah siap wargi Bandung? Oke, di 1 yang ketiga silahkan acungkan tangan ya. Belum bilang 1. 1. Waduh banyak, boleh diulang deh. 1. Memang 1. Oh nanti sesi selanjutnya. Ada tete-tete yang di depan teh pakai baju apa itu putih. Boleh teh? Tes. Silakan teh. Tes. Cek. Atau pakai ini aja teh. 1 menit teh ya. Cek. Selamat sore Pak Anies. Sebelumnya saya mau bridging dulu kali ya Pak. Beberapa waktu lalu nih statement Bapak di media yang menyatakan bahwa pembangunan IKN ini hanya menimbulkan ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan sempat mengundang banyak perhatian publik begitu. Namanya ya. siapa? Anindya. Siapa? Anindya. Anindya. Nah, jika Bapak menjadi presiden, saya ingin mengetahui rencana konkret Bapak dalam menyikapi persoalan IKN. Pertama, jika pembangunan IKN dilanjutkan, maka bagaimana langkah Bapak untuk menyelesaikan persoalan yang kata Bapak menimbulkan ketimpangan pembangunan baru? Lalu kedua, jika pembangunan IKN dibatalkan,
tanpa adanya pembangunan IKN pun kita paham betul bahwa Kalimantan merupakan provinsi yang masih mengalami banyak ketimpangan begitu. Maka langkah konkret Bapak untuk menyelesaikan ketimpangan ekonomi di Kalimantan tanpa IKN ini akan seperti apa? Oke. Terima kasih Anindya. Jadi bacaan atas masalahnya kita sepakat bahwa di Indonesia ada ketimpangan. Saya juga katakan tadi kan awal sama, Indonesia ada ketimpangan. Nah, kalau ada ketimpangan itu maka harus diselesaikan dari tempat yang timpangnya di bawah supaya mereka naik. Nah, yang timpang itu bukan satu lokasi. Yang timpang itu di Nusa Tenggara ada, di Sulawesi Tenggara, di Kalimantan, di Sulawesi. Karena itu kita perlu melakukan pemerataan pembangunan. Tapi kalau kita, timpangan itu kita putuskan dengan membangun satu tempat, maka tempat-tempat yang timpang-timpang lain dapat apa? Dapat apa di tempat yang lain? Nggak dapat apa-apa. Yang dapat di mana? Ya cuma satu tempat itu aja. Itulah sebabnya kenapa kami melihat lebih penting membangun tempat-tempat yang hari ini tertinggal supaya mereka punya pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas sumber daya manusia yang baik. Jadi bukan hanya satu tempat. Tapi kalau kita hanya bangun satu tempat, yang lain-lain tertinggal juga. Justru itulah kami melihat kenapa penting. Nah, bagaimana dengan Kalimantan? Jadi pembangunan ini yang menarik adalah yang penting diteruskan itu adalah pembangunan jalan tolnya, pembangunan rel kereta apinya. Itu penunjang yang harus terus dibangun di Kalimantan supaya antar kota itu terjadi konektivitas. Kang, waktunya sudah 1 menit. Oke, itu jawab. Siap. Baik, Mau ada follow up, silakan. baik, jadi kesimpulannya apakah akan dilanjutkan atau seperti apa? Saat ini itu sudah jadi undang-undang. Jadi undang-undang. Jadi kalau kami melihat selama undang-undang itu ada, maka belum ada perubahan. Oke, tetapi kami melihat anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tempat itu 460 sekian triliun itu kalau dipakai untuk mengangkat guru P3K maka jutaan orang bisa terbawa. Kalau itu dipakai untuk membangun puskesmas maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia yang belum ada puskesmas bisa dibangun puskesmas. Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan polisi, tentara, serdadu yang pada mereka kurang, mereka akan mendapatkan manfaat jauh lebih besar. Jadi itu tantangannya. Ketika kita mengalokasikan uang begitu besar di satu tempat, maka ada tempat-tempat lain yang sesungguhnya membutuhkan yang tidak dapat. Ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Makasih. Oke, terima kasih Anindya. Boleh tepuk tangan untuk Anindya. Santai, saya masih punya banyak sesi. Semua sudut kita coba gapai kawan-kawan ya. Kita mulai selanjutnya. Saya mau dari sini deh. Ini ya. Sabar. Ingat di satu yang ketiga. 1, 1, 1. Kang yang berdiri, saya tunjuk. Akang tetap, nah ya, ya Akang itu. Ya, silakan ke depan Kang. Mana sih Akangnya hilang? Nggak ada, mana ya? Oh, silakan Kang. Silakan Kang. 1 menit. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan Pak Anies, saya Alif dari Bandung asli. Ya, saya boleh punya beberapa pertanyaan Pak? Gak apa-apa, asal 1 menit. 1 menit, oke. Udah kelihatan di situ. Yang pertama, tadi sudah disampaikan tentang IKN. Pak, saya mau gamblangnya. IKN, Ibu Kota Indonesia, Jakarta atau Kalimantan? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa nilai penegakan hukum di Indonesia periode sekarang? Nilai penegakan hukum di Indonesia periode sekarang. Yang ketiga, bagaimana komentar Bapak tentang stigma, mohon maaf ya saya sebut, kasus MK. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal itu? Terima kasih. Belum 1 menit. Terima kasih Kang Alif. Banyak juga pertanyaannya Kang. Masih ada lagi Om. Oh jangan, 1 menit. Ini, kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih
Jakarta. Dan menurut undang-undang nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul nggak? Nah, nanti saya lihat kalau saya terpilih kita akan kaji ulang itu semua. Oke, kaji ulang. Yang kedua, yang soal penegakan hukum. Ini problem. Ketika penegakan hukum dikuantifikasi. Begitu Anda mengkuantifikasi sesuatu yang tidak bisa dikuantifikasi, itu adalah jebakan politik. Dan ada yang terjebak dalam politik itu. Oke? Nah, saya tidak mau menjadi yang terjebak dalam jebakan itu, gitu kan? Jadi saya nggak jawab itu, karena itu kualitatif. Oke? Makasih ya, yang kedua. Sambil nanti belajar metodologi nanti ya. Ampun. Gini, yang ketiga soal MK. Menurut saya udah jelas. Jelasnya di mana? Namanya MK. Apa MK itu? Mahkamah Kehormatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita tidak perlu menyampaikan pandangan. MK sudah mengatakan telah terjadi pelanggaran kode etik. Berat sampai harus diberhentikan. Udah jelas. Karena itu jangan tempat lain meniru peristiwa itu. Jangan itu dijadikan contoh ya. Oke. Jangan. Karena kalau itu belum dihukum, belum diproses, nah kita boleh kasih penilaian. Sekarang sudah diproses, sudah jelas tuh. Buktinya ada ini, dan ketika kita mengatakan itu terjadi pelanggaran, itu melanggar kode etik, itu bukan tuduhan. Itu kesimpulan mahkamah yang lebih tinggi daripada Mahkamah Konstitusi. Oke. Betul nggak? Dan ini menurut saya ini pertanyaan ini penting sekali. Kenapa? Seluruh Indonesia sekarang mengalami masalah. Banyak tempat yang mengeluhkan. Saya terima keluhan. Pak, ini pengangkatan guru, ada yang diangkat karena saudaranya kepala sekolah. Betul nggak? Diangkat karena saudaranya kepala dinas. Diangkat karena punya orang dalam. Terus gimana kita mau menegakkan kalau di MK terjadi peristiwa seperti ini? Betul tidak? Jadi menurut saya ini udah disampaikan MK, kita melihat jangan sampai terulang lebih jauh ya. Sip, makasih. Izin follow up? Oh ya, boleh. Ya. Ayo, jangan lama-lama Kang. Iya, aman. Yang pertama tadi terkait dengan IKN. Preferensi Pak Anies pribadi hari ini, Jakarta atau Nusantara? Masih yang pertama. Yang kedua, tadi langsung ke MK. Ketika MK saja seperti itu, Ketua KPK saja begitu, lalu kepada siapa lagi kami bisa percaya sebagai rakyat? Oke, jadi gini, Indonesia ini sedang menuju perubahan untuk pertumbuhan bagi pembangunan dan lain-lain. Anggaran yang kita miliki itu terbatas. Ruang fiskal untuk pembangunan itu terbatas. Lebih baik ruang fiskal itu dipakai untuk urusan-urusan yang urgen. Kita masih punya banyak anak-anak yang stunting. Kita masih punya banyak orang tua yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. Itu jauh lebih penting menggunakan anggaran kita daripada pada saat ini membangun bangunan untuk ibu kota baru. Masih bisa memanfaatkan Jakarta sambil pembangunan yang urgen itu dikerjakan. Bahwa pada waktunya nanti dipandang kita sudah punya kekuatan fiskal dan itu dianggap sebagai sesuatu yang prioritas. Prioritas dianggapnya oleh siapa? Bukan oleh saya, tapi oleh tim pakar. Orang-orang yang pakar. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan proses yang objektif transparan. Ketika mereka menyimpulkan bahwa objektif transparan kita lakukan alokasi anggaran ke sana, kita kerjakan. Tapi yang urgen hari ini masih jauh lebih banyak lagi. Oke. Lalu yang terakhir tadi soal Singkat aja Kang. ini yang tidak apa diharapkan ya, ada kejadian MK. Titipkan harapan itu pada perubahan. Insya Allah kita lakukan perubahan di sana. Tegas kan? Baik, terima kasih Pak Anies. Yuk, makasih. Saya doakan menang Pak. Amin. Jadi presiden Pak. Amin, amin. Ini mentang-mentang udah masa kampanye nih. Jadi ngajak-ngajak perubahan. Mic-nya Kang, boleh disimpan Kang. Jangan dibawa Kang. Masih banyak yang mengantri Kang. Oke, masih semangat Kang. Kang Anies, masih banyak nih. Yuk. Oke. Satu yang ketiga. Satu. Bentar dulu, sabar. Turun dulu semua. Satu. Teh yang ada kuningnya teh.
Teh. Siapa? Ya, Teh. Nanti kita kesini ya. Wah, Bu, nanti Bu. Silakan Teh, dikasih jalan ya tolong. 1 menit Teh ya buat nanya, jangan banyak-banyak Teh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mungkin Kang Rizal karena waktunya singkat, jadi mungkin saya berjanji tidak akan ada follow up question Pak Anies. Tapi izinkan di 1 menit pertama saya tidak bertanya tapi menyampaikan sesuatu. Di kota yang sangat saya cintai ini, saya mau menyampaikan kepada Pak Anies bahwa mungkin Bapak tidak akan ingat saya. Tapi sejak 7 tahun lalu saya akan selalu ingat Bapak. Karena izin memperkenalkan diri Pak, saya Sarah Ardiwinata, Ketua OSIS SMA 8 Bandung, yang 7 tahun lalu pernah dibuat penangis oleh Mendikbudnya karena digagalkan untuk menjalankan ospek yang sudah dia konsep sedemikian rupa, dan itu saya Pak. Dan saya mau menyampaikan di hadapan Bapak, kalau di 2016 Bapak pernah membuat saya menangis karena kebijakan Bapak, saya meminta tolong untuk di 2024 jangan membuat saya menangis 2 kali karena melihat Bapak kalah di pemilu. Jadi izin Akang Teteh, Bapak Ibu izin. Saya masih deg-degan ini. Silakan pertanyaannya Teh Sarah. Siap, makasih Kang Rizal. Bagian terakhir ini speechless saya. Mau jawab apa lagi gitu ya. Izin, masih deg-degan. Ya. Ya, baik mungkin langsung saja ke pertanyaan Pak. Karena saya udah janji nggak ada follow up question, saya langsung bertanya 2 pertanyaan. Mewakili kaum muda yang ada di kota Bandung ini, saya ingin bertanya Pak, mungkin anak muda identik dengan mereka yang jogetnya paling asik, atau mereka yang selalu nanyanya ringan-ringan, lucu-lucu. Padahal yang ingin saya tegaskan mungkin sekali lagi di kota Bandung, di hadapan Akang Teteh, di hadapan Bapak yang saya sangat hormati, bahwa anak muda bukan tentang mereka yang hanya joget-joget saja. Jadi yang ingin saya sedikit tanyakan, mungkin terlalu banyak yang sudah bertanya tentang apa dan bagaimana terkait dengan problematika yang ada di negara ini. Bolehkah saya di kesempatan yang luar biasa ini bertanya sekali lagi, dan Bapak tegaskan sekali lagi di kota Bandung ini, mengapa Pak? Mengapa Presiden Republik Indonesia? Dari semua pilihan hidup yang bisa Bapak pilih dan lanjutkan, mengapa Presiden Indonesia? Dan yang kedua, saya tidak akan bertanya isu spesifik Pak Anies, tapi saya ingin di masa kampanye ini yang memang pasar dan lapangannya adalah menawarkan gagasan, ide yang konteksnya adalah baru akan terlaksana ketika memang Bapak sudah menang. Tapi di masa kampanye ini izinkan Pak untuk disampaikan di kota Bandung ini, bagaimana Bapak yang selalu dicap sebagai pemimpin yang tata kata bukan tata kota, menegaskan bahwa gagasan-gagasan Bapak yang luar biasa ini, ide-ide yang amat luar biasa ini bersifat implementatif dan memang rasional. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Terima kasih Sarah. Ya. Silakan Kang Anies. Gini, Sarah makasih. Pertama tentang mengapa memilih presiden dari segitu banyak opsi. Begini Sarah, kalau saya menyiapkan, maka saya akan mencari dana, saya akan mencari partai, lalu saya akan mencoba bagaimana caranya menjadi calon presiden. Saya ini sedang bertugas di Jakarta, menjadi gubernur. Kemudian saya dipanggil untuk menjadi calon presiden. Yang mengundang adalah Partai Nasdem yang tidak mendukung saya dalam pilkada 2016-2017. Justru yang mengundang. Jadi saya ini diundang. Nah saya selalu katakan, saya kalau ada panggilan tugas untuk mengurusi bangsa ini, saya akan bilang ya, saya siap. Seperti ketika Sarah dapat panggilan tugas jadi ketua OSIS. Oke, saya siap, saya kerjakan. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang terhormat. Dan kami ingin menjaga agar tugas di dunia politik itu adalah tugas yang dijaga kehormatannya. Dan saya pilih untuk menerima panggilan itu, dan sekarang saya menjadi calon presiden. Bukan saya mendaftar, tapi saya dapat panggilan untuk menjadi calon presiden. Dari partai politik sekarang Nasdem, PKS, dan PKB. Gitu ceritanya.
Nah, yang kedua, Anda tahu Jakarta International Stadium? Nah, bisakah hanya dibangun dengan kata-kata? Tidak. Oke. Anda tahu semua 250 km trotoar di Jakarta. Bisa dibangun kata-kata? Tidak. Tahukah Anda sekarang di Jakarta dimanapun lokasi Anda berdiri 900 meter Anda akan dapat taman di Jakarta. Dan di Jakarta kita membangun sekolah net zero school. Pertama di Indonesia kita bangun di Jakarta. Semua sekolah baru di Jakarta net zero school. Nggak bisa kata-kata. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah ya alhamdulillah Tuhan memberkati, Tuhan memberikan taufik, memberikan petunjuk sehingga saya bisa mengkomunikasikan gagasan. Allah yang berikan itu semua. Itu bukan buatan saya. Saya diberikan hidayahnya, diberikan taufiknya, diberikan rahmatnya sehingga bisa berkomunikasi. Tapi juga alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan untuk bisa bergerak bersama teman-teman di dalam mengeksekusi. Karena itu kami selalu sampaikan 3 hal. Gagasan, narasi, karya. Ujungnya karya. Dan kalau mau lihat kepemimpinan ke depan di masa kampanye, saya usul nih, betul sekali katakan Sarah. Sarah tadi mengatakan, semua mengatakan tentang besok, padahal yang dikatakan tentang besok itu baru bisa diketahui kalau terpilih, bukan? Betul. Karena itu dalam memilih jangan hanya lihat visi misi, lihatlah rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam gagasannya, rekam kepemimpinannya. Ini mendadak pemimpin atau udah dari dulu pemimpin? Ini instan pemimpin atau dari dulu dia pemimpin? Ini dari dulu sudah berkarya untuk masyarakatnya atau mendadak berkarya untuk masyarakatnya? Betul tidak? Lihat rekam karyanya, rekam pikirannya, rekam prestasinya. Karena masa lalu adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Oke. Masa lalu prediktor. Jadi kalau Anda memprediksi seseorang, jangan tanya besok mau ngapain. Oh dia bisa ngarang. Dan dia bisa memberikan jawaban yang membuat kita semua terpesona. Tapi kalau ditanya apa yang sudah Anda kerjakan, maka dia tidak bisa bohong dan tidak bisa mempesona kecuali memang punya rekam jejak yang mempesona. Oke, terima kasih. Terima kasih, Teh Sarah. Oke. Masih pada mau? Masih mau pada nanya? Oke. Kita coba hitung lagi ya. Ya? Sana belum? Ini kalau belum semuanya belum. Kalau ini. Wah, banyak ini yang mau ya ternyata. Oke. Yang depan belum nih? Belum katanya Kang yang depan. Oke, kita coba cek. 1. Waduh, lagi deh, ulang deh. Ini bingung juga nih. 1. Kang boleh deh pakai tangan kiri nih simbol perlawanan. Silakan Kang. Mau melawan apa sih? Silakan. Melawan dia. Simbol perlawanan katanya. Cek. Oke. 1 menit Kang. Siap. Haikal Pak, saya Ketua BEM Unpad. Pernah ke Jatinangor kan Pak? Oke. Menarik Pak, saya tadi sudah disinggung terkait penggusuran, sudah disinggung berbagai permasalahan. Saya mau menanyakan komitmen Bapak sebenarnya di situ. Saya mau mendesak. Rasanya mungkin banyak di sini, ya Bapak juga pernah terakhir aktivis dan pernah digerebek katanya kan di Jatinangor. Rasanya beribu kali Pak rakyat hari ini menyuarakan hak-haknya, seringkali mendapatkan kecaman dan represi. Tidak hanya di Jakarta, di Bandung, tapi di berbagai kota. Baik itu mahasiswa, rakyat, dan petani, nelayan, dan lain sebagainya. Saya mau mendesak komitmen Bapak. Apakah nanti Bapak berani mereformasi total aparat penegak hukum, TNI dan Polri, yang beberapa tahun terakhir semakin tidak dipercaya oleh publik? Terima kasih. Silakan Kang Anies. Ya, dan itu memang harus dilakukan reformasi. Jadi harus dikerjakan dan dikerjakannya dengan menggunakan objektivitas. Kenapa harus objektivitas? Karena dengan objektivitas semua pihak akan menerima agenda reformasi. Tapi kalau reformasi itu dengan subjektivitas maka akan memunculkan resistensi. Oke? Dan kita menemukan di lapangan bagaimana masyarakat menemui tindakan-tindakan yang represif. Salah satunya karena metode yang tidak pernah diupdate.
Jadi iya, itu akan dikerjakan dan pendekatannya objektif. Oke. Siap. Follow up question, Pak. Pendekatan dengan objektif. Pertanyaan saya, apakah Bapak berani menjamin tidak akan ada represivitas aparat kepada seluruh rakyat, baik itu petani, nelayan, pedagang, ataupun mahasiswa dan rakyat yang menuntut hak-haknya? Apakah Bapak berani menjamin? Begini, sama seperti apakah saya bisa menjamin anak saya mentaati aturan? Saya tidak bisa menjamin, tapi saya jamin bila anak saya melanggar, maka saya akan tindak dia. Saya tidak akan biarkan. Oke? Gitu. Baik, terima kasih Pak. Selamat berkontestasi. Oke, terima kasih Kang Haikal. Terakhir, ini udah yang keempat berarti saya pengen yang terakhir. Oke, saya mau coba cek teman-teman di belakang ya. Belakang ya, oke. Banyak yang manggil nih, tiba-tiba banyak yang manggil. Oke. Turun dulu tangannya. Satu. Kang yang pakai jas coklat bukan. Oh iya ya. Kok coklat abu ya itu ya. Oh iya, sorry Kang. Silau. Lanjut Kang, silakan sini Kang. Silakan Kang. Itu. 1 menit Kang. Di sini. Oh. Jangan ke saya. Tadi kehalangan soalnya. Yang nanya yang ditanya gitu. Oke, salam dulu. Namanya siapa? Hafiz. Ya, sebelumnya perkenalkan Mas, nama saya Hafiz. Sekarang saya pengangguran. Baru wisuda 1 bulan lalu dari salah satu sekolah bisnis manajemen. Sebenarnya pertanyaan ini saya mau bertanya ke salah satu anggota timnas Bapak yang saya lihat. Tadi ada Mas Leon di sini. Beliau juga idola saya waktu di kampus. Jadi, boleh Pak? Boleh. Oke. Oh, tanyanya sama Pak Leon. Ya, sama Mas Leon. Boleh, Pak Leon, boleh sini Pak Leon. Nah. Oke. Yuk, saya temenin Pak Leon, kita berdiri Boleh. sama-sama Pak Leon. Silakan Pak Mas Leon. Jadi gini Mas Leon, beberapa waktu lalu saya sempat scroll TikTok dan lihat salah satu calon wakil presiden ditanya sama mahasiswa S2 tentang isu lapangan pekerjaan di Indonesia. Dan jawaban yang keluar adalah, ya udah jadi pengusaha aja. Nah, sebenarnya kan banyak teman-teman saya karena Kapan kebetulan itu di mana siapa? Loh, masa nggak berani? ada Mas. Ya udah. Ya, inilah sebabnya mengapa Indonesia harus punya kebebasan berbicara. Betul nggak? Oke. Nah, Ya, udah. kebetulan saya juga mahasiswa jurusan bisnis dulu. Jadi mau minta pendapat ke Mas Leon sebagai pengusaha juga. Bagaimana tanggapan Mas Leon terkait dengan isu pemuda yang kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan? Oke, sebelum dijawab, bagi yang belum kenal, mayoritas sudah kenal pasti. Pasti Anda tahu Tokopedia, bukan? Nah, beliau ini adalah co-foundernya Tokopedia. Jadi, sebetulnya he is the brain belakangnya Tokopedia itu. Yuk, Pak Leon silakan. Jadi desak Pak Leon nih ya. Waduh, Jadi terima didesak. kasih. Ini Silakan. kayaknya mentang-mentang namanya timnas Pak Anies, ini umpan terobosannya. Oke, terima kasih ya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Anies. Nama saya Leon, saya co-founder Tokopedia dan saya cukup surprise. Terima kasih Pak diberi kesempatan. Ternyata saya langsung diminta oleh Pak Anies sih untuk menjadi co-kapten. Jadi terima kasih. Menjawab, wah ini pertanyaannya nyerempet-nyerempet nih ya. Jadi begini, menurut saya Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita sudah tahu bahwa secara DNA kita itu memang berbeda-beda gitu. Pengalaman saya pribadi, kita terlalu banyak memberikan kesempatan, perhatian ya, memberikan fokus juga itu kepada orang-orang yang punya mindset bisnis, mindset pengusaha gitu. Kalau kita lihat
begitu dengar kata-kata pengusaha itu kesannya level mereka tuh di atas kita-kita. Seberapa kecil pun usahanya dia, pokoknya kalau dia pengusaha, wah levelnya di atas gitu. Nah itu menurut saya satu hal yang harus kita rubah. Makanya Pak Anies dan Pak Muhaimin membawa agenda perubahan. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang talentanya itu bukan berusaha, bukan pedagang, bukan pengusaha gitu. Kita tahu kita ada pekerja kreatif, ya kan? Terus kita ada buruh juga. Kita tadi pagi ke Pangalengan ketemu dengan petani, kita juga memberikan perhatian yang sama gitu. Nah, semangat Bhinneka Tunggal Ika itu harus ada dan mereka itu harus mendapatkan perhatian yang sama juga. Bahkan tadi kita dialog, ada satu keluhan bahwa mau mendapatkan financing saja, ternyata ada kejadian bahwa sektor pertanian itu tidak diprioritaskan. Itu keluhan yang kami dengar. Nah itu menurut saya tidak baik. Nah kita tahu bahwa kita itu Bhinneka Tunggal Ika kan. Kita harus menghargai itu. Ada orang yang memang forte-nya itu pekerja profesional. Why not gitu? Misalnya kita lihat, kita memuja, mengidolakan orang-orang seperti Steve Jobs, seperti Bill Gates yang adalah founders. Tapi kita juga mengidolakan orang-orang seperti Satya Nadella. Dia itu bukan founders, dia itu profesional, dia kerja di Microsoft sudah lama, tapi kemudian dia menjadi pemimpin dan kita mengidolakan dan kita belajar dari dia gitu. Ada juga orang-orang seperti Tim Cook gitu. Nah, saya rasa ini yang harus kita utamakan. Kemudian yang terakhir ya, kita harus tetap mengusung semangat meritokrasi. Ya, kita tidak bisa itu semua berjalan dengan instan, itu nggak bisa. Kemudian kita juga tahu tidak semua orang punya privilege untuk langsung menjadi pengusaha. Kita tahu juga tidak semua orang punya privilege dan tidak semua orang yang minim pengalaman mendadak kita minta dia untuk menjadi pengusaha itu tidak bisa. Oke. Cukup ya Mas. Semoga menjawab, tetap semangat, tetap berkarya untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Leon. Yang mendadak didesak nih gara-gara Kang Hafiz. Cukup Kang Hafiz? Cukup. Siap, terima kasih Kang Hafiz. Kang Hafiz jangan bilang nganggur, lagi masa tunggu. Nganggurnya sambil usaha juga. Ya, Oke. Thank you Kang Hafiz. Nanti kalau diwawancara, ditanyain pengalaman. Sering nggak ditanyain gitu kalau ditanyain pengalaman? Sering banget. Terus jawabnya gimana tuh? Kan anak muda nggak punya pengalaman. Tergantung anak muda yang mana dulu. Nggak gini aja bilangnya. Oke. Bapak, memang saya baru lulus. Kalau Bapak cari yang berpengalaman silahkan orang tua. Kalau cari orang muda saya beri masa depan. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Kang Hafiz. Oke, saya punya slot satu pertanyaan lagi. Sambil ini foto. Tapi saya ada intermezzo dulu nih. Ada orang yang mobilnya Avanza, platnya D1223 BSP. Ini tolong segera dipindahkan. Saya udah digangguin sama tim saya dari tadi nih. Sampai akhirnya terdesak juga saya buat ngomong. Oke, satu lagi. Saya salut sama kegigihannya Akang, jadi Akang langsung aja ke depan Kang. Silakan Kang. Halo Anies, saya Husen. Saya seorang mantan PNS yang mundurkan diri karena melaporkan pungli di Pangandaran. Tapi concern saya udah bukan di pungli lagi, concern saya sudah di pendidikan. Per hari ini anak sekolah kita, anak-anak murid saya dikabarkan IQ-nya di angka 78,49, itu by data. Kurikulum Merdeka ini mencoba merubah sistem pendidikan di Indonesia. Pertanyaan saya pertama, ini perubahan atau konsistensi seorang menteri saja? Kurikulum Merdeka. Faktanya di Indonesia anak-anak sekolahnya tuh rata-rata punya IQ 78,49 by Kompas itu datanya. Oke, itu satu. Yang kedua, di Jepang itu saat Hiroshima Nagasaki yang dicari oleh Kaisar Hirohito itu adalah guru. Sedangkan di Indonesia saat ini ada guru SMP di NTT, Lukas Koko. Tinggal di perpustakaan, gaji tidak dibayar 10 tahun. Apakah nasib guru akan selalu seperti ini? Apakah cuman jadi gorengan janji-janji pilpres tiap tahun saja?
Sampai kapan? Saya di sini berjuang untuk teman-teman saya guru-guru honorer. Untuk teman-teman saya yang baru lulus di universitas pendidikannya masing-masing. Tidak mau lagi saya melihat ada guru yang digaji 250.000 dipotong sama TU-nya, 50.000 digaji 750.000. Sedangkan semua permasalahan di dunia pendidikan terarahnya kepada kita, bukan kepada atasan kita. Oke. Terima kasih, Kang. Silakan, Kang Anies. Ya, ini saya beri contoh saja ya. Karena kalau saya jawab akan kan besok tuh. Oke, saya bertugas di Jakarta. Tugas Jakarta itu adalah mengurus guru di bidang pendidikan umum. Oke, dan guru di pendidikan umum alhamdulillah gajinya sudah bagus di Jakarta. Tapi guru pendidikan agama tidak. Dan mereka bukan tanggung jawab saya. Mereka ada tanggung jawabnya Kementerian Agama. Saya diamkan? Tidak. Kami berikan hibah supaya guru-guru pendidikan agama di Jakarta memiliki pendapatan yang setara dengan guru-guru yang pendidikan umum. Jadi kalau saya sekarang berbicara tentang pengangkatan guru honorer secara bertahap, maka saya bukan bicara akan, kami sudah kerjakan di Jakarta, ketika ada ketimpangan, maka kami bereskan ketimpangan itu. Jadi itu buat dasarnya ke depan ya. Kemudian yang kedua, soal saya terus terang tidak percaya dengan angka 78 IQ itu. Oke, dan menurut saya itu harus dipertanyakan ulang secara mendasar. Anda lihat angka skor simpanse, menurut saya ini adalah pemangkas percaya diri bangsa. Itu menghancurkan percaya diri kita dengan mengatakan bahwa rata-rata IQ orang Indonesia itu 78. Itu menurut saya tidak boleh kita ulang-ulang. Menurut saya dicek lagi, masa IQ simpanse lebih tinggi daripada IQ rata-rata orang Indonesia? Yang benar aja, coba Anda cek IQ simpanse, itu sampai 90-an. Dan kita bangsa Indonesia, janganlah kita sering-sering memangkas percaya diri kita. Dan saya paling merasa tidak setuju kalau kita itu secara sistemik justru mangkas percaya diri. Dan menurut saya soal IQ ini adalah salah satu hal yang kita harus cek ulang, kita harus benar-benar review ulang, sambil kita bilang potensi kita ini besar sekali, kesempatan aja yang kita mungkin belum tentu dapat. Nah soal kurikulum, saya sependapat dengan banyak pihak yang melihat bahwa ya kuncinya pendidikan itu satu, kepala sekolah, pemimpin, kemudian yang kedua adalah pendidik. Itu kuncinya. Siapa pendidik itu? Satu, orang tua, dua, guru. Dan itu yang harus kita jadikan fokus. Baik, terima kasih Kang. Sudah waktunya cukup karena tadi sudah cukup lama juga. Oke. Jadi tidak ada follow up. Terima kasih Kang. Terima kasih. Ya. Sudah cukup Kang Anies. Habis Boleh waktunya. berdiri. Ya, tapi teman-teman sekalian, soal ini tadi ingin saya teruskan sedikit. Ingat kalimat Bung Karno dulu. Bung Karno pernah bilang, beri saya 10 pemuda dan apa katanya? Kita guncangkan dunia, betul tidak? Betul. Teman-teman, ketika kata-kata itu dikatakan, Rizal, kata itu dikatakan, Ya. di saat 95% penduduk ini buta huruf. Penduduk Nusantara itu buta huruf. Jadi kalau Presiden Soekarno mengumpulkan 10 orang pemuda, diambil random, maka ketemunya 9 itu buta huruf. 9 buta huruf Ya. dari 10. Kira-kira Yang dengan orang mengguncangkan 9 dunia. buta huruf itu bisa mengguncang dunia apa tidak? Tidak. Tapi kalimat itu bukan kalimat tentang 10 orang mengguncang dunia. Dia sedang mengirimkan pesan, saudara-saudara sebangsaku, jangan kalian tidak percaya diri. Kalian harus punya percaya diri bahwa kita akan bisa mengguncang dunia dengan 10 orang pemuda. Oke? Itu pesan yang tidak memangkas. Coba kalau Bung Karno bilang gini, parah bangsaku ini, 95% buta huruf. Apa yang bisa kita kerjakan dengan orang-orang buta huruf? Apa yang terjadi? Percaya diri kita hancur. Makanya jangan kita menjadi pemangkas percaya diri bangsa. Dan saya termasuk yang mempertanyakan soal itu. Menurut saya itu harus diuji ulang. Karena kita menurut saya memiliki kecerdasan alami yang luar biasa. Yang memiliki potensi yang luar biasa. Gitu ya, makasih. Oke. Terima kasih Pak Anies, terima kasih wargi Bandung. Udah pedes-pedes nggak tadi Pak? Ya lumayan, biasa aja sih. Oke. Enggak, Masih tapi biasa teman-teman, saya ingin sampaikan juga teman-teman. Gini, kalau kita semua terbiasa berdialog, maka Anda akan mendengarkan substansi, nggak terlalu mikirkan gaya. Kenapa? Karena Anda terbiasa dialog. Tapi kalau tidak terbiasa dialog, Anda terbawa dengan gaya.
Ketika gayanya keras, Anda terbawa emosi. Kenapa? Karena gayanya keras. Tapi kalau Anda terbiasa dengan dialog, maka Anda mendengarkan substansi. Dan kalau mendengarkan substansi, dingin aja nggak apa-apa. Marah apa tidak kan urusan dia. Tajam apa tidak kan urusan dia. Bagian kita, jawab seperti kita biasanya. Jadi saya mengajarkan kepada teman-teman, sering-seringlah dialog. Sehingga nanti kalau Anda calon apapun, nggak takut untuk hadir diskusi. Nggak takut untuk hadir, iyalah. Nggak takut untuk hadir dialog gitu kan. Kenapa? Ya terbiasa dialog, Dan hari ini, Kang Anies membuktikan tidak takut didesak ya. Kita Betul, tunggu, yang betul. lain mau didesak nggak nih sama wargi Bandung nih? Coba diundang kalau gitu. Nanti kita coba ya. Oke, untuk menutup Kang Anies karena waktunya juga sudah habis gitu. Tadi kan yang nanya terus nih gitu, cuma didesak doang. Sekarang boleh deh saya kasih waktu 5 menit buat Kang Anies bicara sama nih wargi Bandung, pemuda-pemuda yang sebanyak ini. Silakan sampaikan 5 menit. Di luar juga masih ada tuh Kang, masih banyak santai-santai di Binbag. Yang di sini panas, yang di sana santai-santai Kang. Boleh disampaikan juga ke kawan-kawan di sana. Silakan Kang Anies, 5 menit. Makasih, Kang Rizal. Saya ingin sampaikan pada teman-teman terima kasih. Terima kasih Anda memilih datang, terima kasih Anda memilih berada di sini untuk bersama-sama berpikir, bersama-sama belajar, menyaksikan dialog-dialog yang tadi disampaikan. Saya merasakan pembelajaran itu jalan terus-menerus. Hari ini pun saya masih belajar terus. Menjadi pembelajar adalah ciri manusia modern. Dan menurut saya kita semua harus menjadi pembelajar. Anda memilih datang ke sini bukan sekedar untuk menonton, tapi untuk mempelajari. Apa sih yang sesungguhnya terjadi? Anda mengambil hikmah atas yang dijalani, maka itu disebut pengalaman. Ada orang yang menjalani kuliah 4 tahun, tapi pengalamannya 2 tahun. Tapi ada orang yang kuliahnya 4 tahun, tapi pengalamannya 8 tahun. Kenapa? Karena dia banyak aktivitasnya, banyak hikmah yang diambil, maka nilainya menjadi 8 tahun. Jadi itu pertama, terima kasih teman-teman sudah terlibat, beri tepuk tangan buat semuanya yang hadir di sini. Yang kedua, saya dan Gus Imin sedang mendapatkan amanat. Kami berdua mendapatkan amanat menjadi calon presiden, calon wakil presiden. Kami sudah sampaikan apa yang menjadi rencana kami, dan kami sudah tunjukkan apa rekam jejak kami sejak masa muda dulu. Apa yang kami kerjakan. Kami ingin agar kehormatan bernegara dikembalikan di Republik ini. Kami ingin agar wibawa negara dikembalikan. Kepercayaan kepada negara itu menjadi tinggi lagi. Itu keinginan kami, perubahan itu yang kita lakukan. Yang kedua, kami ingin Indonesia ke depan adalah Indonesia yang setara. Di mana Anda lahir, di situ Anda punya kesempatan yang setara dengan yang lahir dimanapun. Kenyataannya beberapa dekade ini belum terjadi. Karena itu kita harus lakukan perubahan sama-sama. Nah, saya berharap pada teman-teman semua di sini, saya tidak mengajak Anda untuk milih nomor 1, nomor yang lainnya, tidak. Tapi saya mengajak kepada Anda semua untuk jadilah pemilih yang kritis. Jadilah pemilih yang memperbandingkan. Rasional. Rasional itu artinya apa? Menggunakan rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Rasionya 2:3, itu rasio. Orang disebut rasional bila dia memilih dengan membandingkan. Bila memilih tanpa membandingkan, maka itu disebut irasional. Irasional. Saya ingin mengajak pada teman-teman, jadilah pemilih yang rasional. Bandingkan 3 pasangan ini, mana yang menurut Anda punya rekam jejak paling baik, mana yang menurut Anda bisa diprediksi ke depan, mana yang menurut Anda bisa dititipkan amanah. Sesudah itu, ajak yang lainnya untuk memilih. Makasih, thank you. Luar biasa Kang Anies, terima kasih banyak. Sebelum pergi Kang Anies, tadi katanya nggak tahu sebelah Kang. Tadi katanya nggak tahu sebelah Kang. Nih kita bawain seblak spesial buat Kang Anies. Silakan di sini Kang. Ini jangan dimakan tapi ya. Ya. Ini yang namanya seblak Kang. Kerupuk, ada telurnya, ada macam-macamnya, pedas juga. Dan spesial buat teman-teman yang nanya, dapat seblak juga hadiahnya nih dari kita. Oke, demikian kawan-kawan. Demikian agenda Desak Anies kita hari ini. Terima kasih wargi Bandung yang sudah mendesak Anies Baswedan, dan terima kasih Anies Baswedan yang telah bersedia untuk didesak oleh wargi Bandung.
Saya Rizal Ilham Pratama, sampai ketemu di Desakan selanjutnya di Medan 3 Desember 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.